Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi di Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas materi yang menarik sekali. Boleh saya share materinya? Di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas materi mengenai memahami konsep komponen kompensasi PHK. Memahami konsep komponen kompensasi PHK. Pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Alasan-alasan PHK. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, seizin P4D, P4P, dan memperhatikan status karyawan yang bersangkutan. Undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia. Keinginan perusahaan. Alasan perusahaan: 1. Karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. 2. Perilaku dan disiplinnya kurang baik. 3. Melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. 4. Tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. 5. Melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Konsekuensi pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan. Karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Karyawan status kontrak diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon sesuai undang-undang. Besaran uang pesangon, masa kerja sampai 1 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto. Masa kerja 1 sampai 2 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto. Masa kerja 2 sampai 3 tahun sama dengan 3 bulan upah bruto. Masa kerja 3 tahun kurang sama dengan 4 bulan upah bruto. Besaran uang jasa, masa kerja 5 sampai 10 tahun, 1 bulan uang bruto. Masa kerja 10 sampai 15 tahun, 2 bulan upah bruto. Masa kerja 15 sampai 20 tahun, 3 bulan upah bruto. Masa kerja 20 sampai 25 tahun sama dengan 4 bulan upah bruto. Masa kerja 25 kurang dari 25 tahun, 5 bulan upah bruto. Keinginan karyawan. Ini karena keinginan karyawan pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua, kesehatan yang kurang baik, untuk melanjutkan pendidikan, berwira swasta, pensiun. Uang pensiun merupakan pengakuan penghargaan atas pengabdian seseorang
terhadap organisasinya. Pensiun mengurangi turnover. Untuk pegawai negeri, pensiun diberikan secara periodik. Untuk karyawan swasta berupa pesangon. Proses pemberhentian. Prosedur yang harus dilalui untuk pemecatan terhadap karyawan. 1. Perundingan antara pegawai dengan pimpinan perusahaan. 2. Perundingan antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. 3. Perundingan P4D, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dengan pimpinan perusahaan. 4. Perundingan P4P, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dengan pimpinan perusahaan. 5. Keputusan Pengadilan Negeri. Kesimpulan. 1. Pemberhentian pegawai adalah hal yang pasti terjadi. 2. Pemberhentian pegawai berarti berhentinya kegiatan kerja seseorang pegawai dari suatu organisasi perusahaan. 3. Pemberhentian pegawai bisa disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan pegawai, pensiun, kesehatan, kontrak kerja berakhir, meninggal dunia, atau sebab-sebab lainnya. 4. Pemberhentian pegawai telah diatur oleh undang-undang. 5. Pemberhentian pegawai akan menimbulkan kerugian bagi kedua pihak. 6. Pemutusan hubungan kerja pegawai adalah fungsi operasional yang terakhir dari manajemen sumber daya manusia (MSDM). Ada beberapa alasan melakukan pemberhentian pegawai, terutama bagi perusahaan. 1. Mengurangi biaya tenaga kerja. 2. Menggantikan kinerja yang buruk. 3. Meningkatkan motivasi. 4. Kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara nomor 012/PUU strip 1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas hak uji material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka PHK oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang melakukan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PHK harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat, sebagaimana diatur pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena berbagai alasan pekerja atau buruh. A. Berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melebihi 12 bulan secara terus-menerus. B. Memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Memenuhi ibadah yang diperintahkan agamanya. D. Menikah. E. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. F. Mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. G. Mendirikan, menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh
di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hak mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang dilakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, atau golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. J. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja, menurut keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Jika pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut, PHK-nya adalah batal demi hukum pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha dapat mem-PHK pekerja atau buruh pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. A. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. B. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. C. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. F. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. J. Dengan ceroboh atau sengaja berusak atau membiarkan keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan. Hak dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. I. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Atau J. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.